Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Hikmah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik. Iya, ini Bu, mohon maaf. Saya kan mendapatkan tugas di modul 3.1 ini untuk melakukan wawancara kepada Ibu tentang dilema etika atau bujukan moral. Siap. Nah, di sini ada 8 pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Oke. Ya. Nah, Ibu sudah siap menjawab? Insya Allah. Iya. Dengan senang hati. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, jadi biasanya saya mengidentifikasinya adalah adanya perubahan, baik perubahan tingkah laku misalnya guru-guru saya, kemudian ada sikap gitu ya, kemudian dilihat dari keceriaan gitu kan. Nah, kemudian selain itu juga saya berusaha bertanya gitu ya, melakukan tanya jawab secara mendalam kepada guru yang pada saat itu memang tugas mengajarnya siang, kemudian menggali informasi gitu ya. Kemudian beberapa guru yang sedang mata pelajaran gitu, karena ada perubahan dan mendengar saya bahwa ada hal-hal yang menurut saya itu tidak sesuai, kemudian saya mencoba mencari informasi dengan cara seperti itu. Jadi menggali informasi fakta-fakta dari kasus tersebut. Iya, ya, betul. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, biasanya saya ketika ada dua kasus yang terjadi seperti itu, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya biasanya karena kebetulan ada wakil kepala sekolah, ada guru senior, kemudian ada kepala sekolah yang sudah demosi yang lebih pengalaman dari saya, biasanya saya melibatkan orang-orang ini gitu. Jadi melibatkan orang-orang ini dari kasus yang ada, kemudian saya ceritakan secara detail seperti apa, lalu saya mencoba meminta pertimbangan dari mereka. Seandainya saya punya keputusan A gitu, pendapat mereka seperti apa gitu. Jadi saya menerima masukan-masukan dari mereka yang terbaik bagaimana, baru nanti pada saat rapat saya putuskan bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan dari kasus yang ada, maka saya putuskan dengan seperti apa disampaikan di dalam forum seperti itu. Jadi tetap melibatkan semua warga sekolah ya Bu, tidak diputuskan sendiri. Iya betul. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedurnya yang saya lakukan adalah biasanya saya melibatkan seluruh anggota, seluruh keluarga di sekolah ya, misalnya meminta pendapat dari guru senior, kemudian minta pendapat dari wakil kepala sekolah, kebetulan ada dua gitu. Kemudian saya setelah mencari data dan informasi gitu ya yang benar gitu, kemudian saya berusaha berikutnya adalah memanggil gitu ya, memanggil yang bersangkutan secara terpisah yang bermasalah gitu kan. Saya harus fair mendengar dari kedua belah pihak. Nah, setelah saya seperti itu, kemudian saya mencoba untuk diskusi kepada teman-teman yang saya anggap qualified untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan gitu ya. Baru saya juga melibatkan ketika menyelesaikan permasalahan itu, biasanya kemudian saya panggil dan saya selesaikan gitu, untuk tidak di forum gitu. Kalau memang itu permasalahan secara, maksudnya permasalahan itu tidak harus saya sampaikan di forum gitu. Tapi kalau misalnya permasalahan itu memang menyangkut banyak orang gitu, banyak kepentingan, maka saya menyampaikannya di dalam forum. Nah, untuk yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Bagian mana yang paling efektif? Selama ini yang paling efektif yang saya lakukan adalah saya secara personal. Jadi saya secara personal saya memanggil yang berkasus gitu, saya gali terlebih dahulu gitu, saya dengar gitu. Setelah itu saya meminta pendapat dari senior, baru setelah itu saya panggil gitu, baru saya selesaikan gitu. Jadi secara personal gitu, jadi bukan yang di umum gitu. Biasanya saya menyelesaikannya secara personal karena kadang-kadang ada hal-hal seperti itu yang memang tidak harus diketahui oleh semua orang gitu. Kemudian yang pertanyaan kelima, apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya tidak? Oh, ada tantangannya, banyak banget juga tantangannya. Tapi salah satu tantangannya adalah ketika saya punya masalah, misalnya ada guru honor yang sudah lebih duluan berada di sini, lebih lama artinya mengabdi di tempat saya, tetapi ternyata belum memiliki sertifikat, belum punya S1-nya gitu, PGSD. Ada yang baru tetapi sudah punya sertifikat PGSD, lulusan PGSD, ijazahnya sudah ada. Ketika saya harus membagi tugas gitu sebagai tugas mengajar, maka kan secara moral harusnya yang lama duluan dong. Tetapi ketika saya bicara dengan aturan, maka saya harus menempatkan yang lebih lama gitu. Jadi bagaimana saya harus bisa memberikan pemahaman tentang aturan ini, karena pasti ada pemikiran bahwa yang tidak S1 ini adalah diabaikan, yang bukan tidak penting atau bukan anaknya kepala sekolah dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang kemudian saya harus berikan penjelasan kepada yang bersangkutan bahwa saya berdasarkan aturan, saya harus memutuskan seperti ini dan bagaimana dia bisa menerima. Itu saja. Itu juga kan hal-hal yang menurut saya itu sulit gitu untuk saya gitu. Tapi dengan adanya penyelesaian secara personal, memberikan pemahaman secara personal, hal seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Itu termasuk paradigma dilema etika contohnya, salah satu contohnya ya. Jadi Ibu merasa yang satu kalau ikut aturan harusnya yang punya S1, tapi kalau ikut rasa kemanusiaan, kasihan, harusnya yang paling lama ya Bu ya. Iya, betul. Ya, itu dilema sekali. Oke. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus dilema etika? Terus apakah Ibu biasanya menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bagaimana kalau ada bentuk dan prosedurnya? Kebetulan kalau tata kelolanya atau jadwalnya saya tidak punya, karena permasalahan seperti itu munculnya bukan pada waktu tertentu gitu, hanya pada waktu saat-saat tertentu gitu permasalahannya. Jadi dia bukan sebuah random permasalahan ya gitu. Jadi permasalahan muncul itu sewaktu-waktu gitu. Jadi ketika permasalahan itu muncul, baru saya berusaha menyelesaikannya. Tapi saya tidak membuat jadwal atau membuat tata kelola atau kapan saya waktunya harus menyelesaikannya gitu. Misalnya saya tidak mau menumpuk permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan, disitulah saya harus segera menyelesaikan. Jadi saya tidak menunda permasalahan untuk menunggu bahwa jadwalnya sekian, belum jadwal. Jadi ya sudah, ketika ada permasalahan, saya mesti harus melakukan apa, pada saat itulah saya menyelesaikan permasalahan itu. Karena saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tidak ditunda-tunda, kemudian begitu permasalahan itu selesai ya sudah gitu. Jadi artinya mesti harus kegiatan berjalan seperti biasa gitu begitu. Iya, benar ya Bu ya. Kasus kan tidak terjadwal ya. Iya, betul. Ada dadakan. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau faktor-faktornya, satu yang Ibu lihat adalah karena
kekompakan dari teman-teman. Kemudian apa ya, etika gitu ya, etika dari teman-teman. Kemudian karena memang jiwanya adalah pendidik gitu ya, jadi ketika ada permasalahan mereka lebih mudah untuk diarahkan. Ketika solusinya mesti seperti apa, mereka mudah untuk menerima. Kalau seseorang yang mempengaruhi gitu atau seseorang yang mendorong, itu memang betul ada gitu. Jadi misalnya wakil kepala sekolah saya yang sudah senior gitu kan, kemudian pengalaman mengajarnya sudah lebih panjang, kemudian ada wakil kepala sekolah yang sudah demosi gitu, menjadi mitra kerja saya di sini gitu. Itu juga memberikan masukan-masukan yang positif kepada kita, sehingga itu juga menjadi jalan yang mudah untuk saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Itu aja. Ya. Ya, kemudian untuk pertanyaan terakhir, Alhamdulillah. nomor 8 nih Bu, sudah selesai. Ya, amin. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan? Oke. Jadi permasalahan segala sesuatu yang terjadi yang ada di sekolah, kita harus kembali kepada aturan. Jadi meskipun misalnya ada perasaan gitu sebagai sesama gitu kan, sebagai manusia gitu kan, ada iba, ada macam-macam perasaan itu, tapi ketika kita bicara tentang permasalahan, kita kembali kepada aturannya. Aturannya mesti seperti apa, mereka mesti harus ngerti bahwa ini kan lembaga. Kalau lembaga itu kan ada institusi, istilahnya ada pertanggungjawaban, baik secara moral kepada masyarakat, juga kepada atasan kita. Nah, kalau misalnya nanti kita menyelesaikan permasalahan berdasarkan pada hati, kita menyelesaikan tidak berdasarkan pada aturan, maka nanti ketika timbul permasalahan baru, justru akan kembali kepada kita, dan itu akan menjadi dilema untuk kita kembali gitu, sehingga permasalahan selesai, kita dasarkan kembali kita kepada aturan yang ada. Itu saja. Alhamdulillah Bu, selesai sudah. Semoga jawabannya memuaskan ya. Iya, sangat memuaskan dan menambah pengetahuan saya. Ternyata ya kalau di tempat kerja, apalagi lembaga pendidikan seperti ini ya, dalam mengambil keputusan karena sudah ada aturan segala macam, sudah ada aturannya ya Bu ya. Ya kita harus fokus ke situ, harus lihat ke situ gitu. Tidak boleh dengan hati, perasaan gitu ya Bu ya. Saudara, tetangga, biasanya gitu ya, netral, teman. Nah. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Mau diganggu waktunya. Oke. Ya, saya akhiri selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu ya Bu Hikmah. Ya, selamat ya.